anak-anak, jumpa lagi di hari ini. Selamat pagi, salam sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu berharap walaupun dalam keadaan pandemi corona, namun semangat belajar tetap bernyala-nyala demi masa depan anak-anak. Sekarang kita akan memulai pembelajaran di hari ini. Mari simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, hari ini kita ada pada pembelajaran yang ketiga. Masih dengan tema yang sama, yaitu tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 1 tentang suhu dan kalor. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu dengan membaca bacaan yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Anak-anak diharapkan dapat memberikan contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Tujuan yang kedua, dengan melakukan kegiatan pengamatan, anak-anak dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya. Tujuan yang ketiga, dengan menuliskan hasil pengamatan, anak-anak diharapkan mampu membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Tujuan yang terakhir, dengan berdiskusi bersama dengan orang tua, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Anak-anak, bagaimanakah cara kita menjaga lingkungan? Mengapa lingkungan harus dijaga? Apa yang akan terjadi jika lingkungan sekitar kita rusak? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Dalam hubungan itu, ada peristiwa saling memengaruhi satu dengan yang lain. Matahari adalah sumber kehidupan yang memungkinkan lingkungan manusia berjalan sebagaimana mestinya. Lingkungan manusia terdiri dari lingkungan alam dan juga lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimanakah manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Ayo anak-anak, simaklah pembacaan berikut. Bacaan tersebut ada pada buku kalian pada halaman 24. Setelah anak-anak selesai membaca manusia dengan lingkungan alam, sekarang berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Tulislah contoh tersebut pada buku tugas kalian. Anak-anak, manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Sekarang, perhatikanlah lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Berdasarkan keterangan bacaan tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, cobalah lakukan pengamatan terhadap lingkungan tempat tinggal sekitarmu. Bagaimanakah keadaan geografis lingkungan di daerah tempat tinggalmu? Apakah termasuk daerah pantai, pegunungan, atau dataran? Apa pekerjaan utama orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan lingkungan alamnya? Ayo, lengkapilah tabel berikut ini sesuai dengan pengamatan yang anak-anak lakukan. Perlu anak-anak ketahui bahwa semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari makan. Bicara soal hak-hak apa sajakah yang kita miliki? Anak-anak,
Setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang. Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Dan ini dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kita adalah warga negara Indonesia. Kamu, saya, dan semua yang lahir dan dibesarkan di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Untuk mengetahui hak-hak tersebut, ayo simak bacaan berikut ini. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca tentang Konvensi Hak-Hak Anak, tentunya kalian sudah mengetahui hak-hak anak pada bacaan tersebut. Hak-hak apa sajakah itu? Ya, benar. Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Yang kedua, hak perlindungan. Yang ketiga, hak tumbuh kembang. Dan yang keempat, hak berprestasi. Sekarang, ayo diskusikan dengan orang tuamu tentang apa saja hak-hak sebagai siswa dan apa saja hak sebagai warga negara. Setelah berdiskusi dengan orang tuamu, jangan lupa tuliskan hasil diskusinya pada buku tugas kalian. Selamat belajar. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Kiranya apa yang telah dipelajari diulang kembali ya anak-anak, agar bermanfaat bagi masa depan anak-anak. Sebelum katong berpisah, Ibu Guru cuma mau bilang, bikin ingat anak-anak, jika dong keluar rumah, jangan lupa bawa masker, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Amato!